الإسراء وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا وطلع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuh ikhwan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan semangat rohani, masih bisa kita rutinitaskan yaitu untuk mengenal lebih jauh, untuk kita mempelajari daripada ajaran-ajaran Sayyidina Muhammad SAW, yaitu bergantung menyangkut di dalam masalah beribadah yang fikih. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas masalah tentang arkanul Islam khamsatun, adapun rukun-rukunnya Islam itu ada 5. Baru saja kita membahas tentang syahadat dan sholat. Yang ketiga ini adalah iqamah zakat, artinya membayar zakat. Di dalam rukun Islam wajib bagi orang yang dia mengaku Islam, wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya untuk dia menegakkan, melaksanakan dan membayar apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah balik dan akil, yaitu salat dalam satu hari itu 5 waktu. Beranjak yang kedua, yang ketiga yaitu iqamah zakat, membayar zakat. Ini saya membuka tentang masalah zakat hanya gambaran saja untuk terperinci, mungkin ada bab masing-masingnya. Iqamah zakat, apa itu iqamah zakat? Iqamah artinya huwa iqamah, memberikan, membayar. Az-zakatu yaitu zakat. Zakat secara lughat nama wa tathhir, artinya menambahkan dan mensucikan. Jadi kita membayar zakat itu untuk menambahkan apa? Keimanan kita. Menambahkan apa? Menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Menambahkan apa? Menambahkan ketabahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan pahala. Dimaksud dengan di situ ada an-namau, yaitu menambah, wa tathhir, dan mensucikan apa yang telah kita miliki. Baik itu zakat mal ataupun ya zakat fitrah, itu sama seperti mensucikan di dalam harta kita dan diri kita. Apabila kita mempunyai salah satu makanan ataupun salah satu minuman, tak kala kita membuat kopi ataupun teh, yang mana setelah kita aduk ada yang ampas itu kita buang. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang kita buang. Begitu juga kita diwajibkan Allah SWT untuk membayar zakat. Buat apa? Untuk menambahkan pahala kita dan menambahkan kita serta mensucikan daripada diri kita dan harta kita. Kita tidak tahu, apalagi zaman sekarang, banyak daripada hasil uang daripada yang kita dapatkan, kita tahu itu adalah subhan. Tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan sesuatu daripada sesuatu yang haram. Alhamdulillah. Makanya Allah SWT mewajibkan kepada Nabi untuk kita zakat fitrah ataupun zakat mal untuk mensucikan diri kita dan harta kita. Zaman sekarang kan sudah banyak ngomong daripada makanan sekarang kan sudah banyak micin. Kita tidak tahu ada beberapa yang mungkin dicampur dengan sejenis sesuatu yang najis mughalladhah, najis yang berat, yaitu babi dan anjing. Tidak paham bagaimana untuk mensucikannya. Salah satunya dianjurkan oleh para ulama untuk kita sholat duha. Ketika di dalam sholat duha dan kita berdoa, Allahumma inni du'aika wa jamalika, terus ketika di dalam wa in kana haraman faqahirhu, kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam daging, faqahir, maka sucikanlah. Syar'an min syariat itu adalah ismun liman yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Secara syariat, secara fikih, apa itu zakat? Yaitu suatu nama yang mana dikeluarkan daripada harta dan badan atas arah yang khusus. Contohnya zakat fitrah. Kapan dikeluarkan? Ketika masuknya pertama kali bulan Ramadan. Kapan berakhirnya zakat fitrah? Setelah khutbah ataupun setelah
akhir daripada zakat fitrah. Ilmu alim kami bayar zakat fitrah itu akhir-akhir lebaran, boleh tak? Contohnya tanggal 20 Ramadan ataupun tanggal 25 Ramadan, karena kami juga mengharap daripada THR ataupun mengharap daripada orang-orang lain. Apakah boleh membayar zakat ketika akhir-akhir daripada bulan Ramadan? Diperbolehkan. Tetapi ini cuma anak kepikiran. Kalau seandainya kan di dalam fikih membayar zakat fitrah itu dari awal yang masuk bulan Ramadan sampai turunnya khotib dari mimbar. Jadi dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Guru kami mengatakan bahwasanya paling utama, bukan paling afdal. Paling utama kan paling afdal setelah khotib turun, kita baru bayar zakat sama siapapun yang kita miliki. Tetapi sekarang, zaman sekarang ini sudah sulit di dalam ekonomi, sudah sulit di dalam keuangan. Itu paling utama kita membayar tak kala baru masuknya bulan Ramadan. Nah, paling baca bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, apa maksudnya Ramadan pertama, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai seminggu. Kenapa? Karena zaman sekarang kan ekonomi sudah menurun. Nah, kita bingung. Apabila kita punya lebih, tidak salah kita melebihkan ataupun kita mendahulukan zakat tersebut. Kita punya tetangga kita ngomong, ada tukang beca, ada pun yang tidak mampu. Nah, terkadang ketika dia 1 Ramadan, 2 Ramadan masih ada yang bisa buat dia makan ketika dia sahur dan buka. Nah, ketika seminggu setelah Ramadan dia tidak kasih apa-apa lagi. Makanya lebih utama kita membayar zakat di awal bulan Ramadan. Kita ini setiap hari keluar beli domba, berarti makannya sahur dan domba. Kita bayar zakat sama di awal, tidak masalah. Zakat dengan apa? Dengan duit, tidak masalah. Dengan beras juga tidak masalah. Terkadang maaf ngomong nih, ada beberapa masjid ataupun musala mereka memperdebatkan. Oh, yang wajib itu beras, duit itu tidak wajib. Pak, sekarang kira-kira aman ada beras, tidak kata duit, baca nggak itu beras jadi nasi? Baca nggak? Tidak baca. Zaman sekarang ini bukan zaman barter. Bukan zaman antara tukar dari barang ke barang, tapi kan pakai duit. Sekarang kan yang lakunya. Nah, kalau seandainya uang zakat seluruhnya sekomplek ini pakai beras gel. Kira-kira yang miskin tadi juga uang beras gel. Ya, baca dan jadi lontong lagi. Dia tidak baca kan, gas kan nak dibeli, minyak nak dibeli. Makanya ada pun yang mengatakan ulama diperbolehkan kita membayar zakat dengan memakai uang. Coba tanya dengan takmir masjid di sini atau musola sini, lama lagi kita bayar zakat di masjid atau musola pakai duit apa pakai beras? Dia ngomong pakai duit deh, Ustaz. Kenapa? Karena kalau pakai duit itu lemah. Sikok uang misalnya satu keluarga itu. Kan di dalam biji itu 3 kilo. Sekilonya udah angkat lah ya, 10 ribu. 3 kilo 30 ribu. Dalam keluarga itu ada 5 uang. Ya kan? Seluruhnya kita di zakat. Jadi 150 ribu kita kasih di masjid. Nah, itu al-khidjal zakat fitrah an-nafsi wa ahli lillahi ta'ala. Sengaja apa mengeluarkan zakat fitrah daripada diri saya dan untuk keluarga saya karena Allah SWT. Saya serahkan sama takmir masjid ataupun panitia zakat fitrah. Setelah itu dapat dilakukan. Seluruh komplek ini ngasih fulus kalau, ngasih duit kalau. Kira-kira berat daripada takmir masjid untuk pagi ini? Tidak. Tapi kalau kira-kira seluruh komplek ini pakai beras galon, berapa ton yang taruh di situ? Mengas atau masjid? Mengas. Dan juga lemak kalau seandainya dia 3 kilo. Kalau dia cuma 2,8 kilo. Seandainya sebotel nyampak daripada kantong semut mengurangi timbangan. Kira-kira sadar kan? Tidak sah. Pokoknya hati-hati. Dan juga kita memperhatikan daripada takmir. Seandainya seluruh komplek ini unjuk beras kalau kamu di sini berasnya. Nah, ujung-ujung takmir tadi tidak mungkin nak bawa siko-siko sini ke sini pakai gerobak berat. Kalau zaman sekarang ini lebih utama memakai uang daripada memakai bahan pokok yang itu beras. Tapi kalau saatnya nak dua-dua, paling kami nak dua-dua, ada unjuk beras, ada unjuk duit, lebih bagus. Paham? Namanya dekat itu. Kalau seandainya mampu malam yang diutamakan itu karena kalau kita mengutamakan zakat fitrah ketika seminggu di dalam bulan Ramadan, tetangga-tetangga kita kadang mereka ikat kaki kanan lagi untuk sahur dan buka.
ketika kita lihat, nah ini ada zakat fitrah buat keluarga antum saat ini. Nah dia senang. Satu, kita menjalin silaturahmi. Kedua, menyenangkan umat muslim. Ketiga, kita membayar zakat. Keempat, kita telah membantu orang-orang yang susah. Mendapatkan 4 poin. Kalau saatnya di awal bulan Ramadan, tapi kalau di akhir-akhir, oh tenang baik, ada zakat dari masjid, ada lagi. Ya, ujung-ujungnya dia tidak senang. Dia sore karena malah sudah banyak dapat. Itu menghilangkan daripada itu kalau surur. Ya, membuat senang daripada hati-hati orang muslim. Makanya kami lanjutkan dulu kami di pondok itu ya, setiap saat itu untuk mereka sadar ketika awal-awal. Pun sampai anak-anak di masjid di sana bayar di awal-awal bulan Ramadan. Kenapa? Masih banyak yang harus daripada kalau saat ini tanggal 27, 28, 29 ditutup sudah banyak kan? Sudah dapat dari THR, sudah dapat dari tanggo, sudah dapat dari posnya, itu. Ujung-ujung dia dasar biasa jalan itu karena yang itu sudah makasih syukur keras. Jadi tidak ada senang. Tapi kalau ketika dia membutuhkan kita kasih. Janganlah kalau kita lagi butuh dikasih kasih banyak yang terlalu dikenal. Hanya zakat fitrah itu dianjurkan untuk di awal-awal bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya di musola ini kan mereka menunggu daripada akhir. Biar tidak capek. Misalnya contoh deh, seminggu Ramadan sudah masuk, nak dibagi ke 2 minggu Ramadan dia masuk lagi, nak dibagi ke kasihan tak ada mesinnya. Jadi mereka kumpulkan ketika ibaratnya takbiran, mereka mau dibagi, ditimbang itu beras dan duit itu beda contohnya duit itu 30 kalau dibagi ibaratnya baru dikasih dibagi kepada malam itu. Kalau itu buat diri kita pribadi dia itu ini saya membutuhkan kita kan kasih karena kesalahan. Yang keempat yaitu saum Ramadan. Wajib bagi seorang yang dia mengaku Islam harus berpuasa di bulan Ramadan. Wajib yang dia sudah balik dan akal dan sehat. As-saum artinya apa? Secara logat al-imsak, menahan daripada hawa nafsu. Menahan daripada makan dan minum itu secara syariatnya, fidinya imsakun makhsusun alal wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin. Menahan daripada makan dan minum dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu secara fikih. Secara di dalam agama Islam menahan hawa nafsu, contoh puasa tapi nyeruduk wong, puasa ngibawo, puasa ngaguk wong. Nah itu cuma puasa. Kami muslimin kata Imam Ali. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya dia menahan hawa nafsu, makan dan hausnya saja. Tetapi dia tidak mendapat pahala. Kenapa? Puasa, contoh nih puasa. Kalau belajar sekali, dia main Facebook, chatan sampai dengan haram. Kaget melihat sesuatu di haram. Kaget puasa ngomong ke wong. Nah itu salah. Cuma dapat kamu nahan hawa, nahan makan dan minum baik. Tidak dapat cepat. Kalau namanya puasa itu secara global itu imsak, menahan semua dari hawa nafsu, makan, minum, riba, ngeludik wong, ngomong wong itu tahan. Tuh gambaran sedemikian. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima rukun Islam itu adalah naik haji. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menempuh haji tersebut. Wa'alim, kami ada fulus, ada duit, kami sehat-sehat. Tetapi Indonesia sekarang, contoh, di perbatasan penerbangan daripada pesawat itu lewat mana? Sana Syria. Lewat mana seandainya? Tahunya, nah kita lewat ke negara tersebut lagi ada perang antar negara. Takutnya apa? Pas ketika mereka muncul ke roket, pesawat itu lewat. Berbahaya, maka tidak wajib untuk kita haji. Dan ini pun terjadi sekarang di Indonesia ketika masuk yang dinamakan masa pandemi ataupun COVID. Ketika yang haji, mereka punya duit, mereka sehat-sehat, mereka punya kendaraan, tetapi tidak memungkinkan di dalam cuaca dan di dalam musim. Ditakutkan
ada sesuatu yang negatif dan bisa merugikan salah satu pihak, maka tidak diwajibkan untuk dia haji. Maka sekarang tidak wajib haji. Tapi setelah ibaratnya sudah tahu bahwasanya ada ibaratnya buat tolak belakangnya ataupun ibaratnya seperti akunnya itu, nah baru diperbolehkan untuk kita haji. Tapi harus jaga jarak. Kan? Tuh, cara yang itu ibaratnya kita contoh namanya haji, itu harus mampu apa daripada fisik kita lemah ataupun tidak sakit atau sehat. Terus yang keluarga ini nak tinjau juga, yang keluarga nak ditinggal ke juga, mentang-mentang naik haji keluarga tadi tidak dikasih nafkah, itu salah. Dek doa ke ya, mama doa ke papa naik haji biar selamat, amin. Tapi tidak terjadi lagi. Tuh ibu-ibu paham, naik haji dari belanja dan ditinggal, emang kami di sini makan pahala, tidak. Makanya dia itu harus mampu daripada apa? Daripada dirinya dan keluarganya yang dia tinggal ke. Tidak sekarang mak ngomong nih. Sekarang jangankan haji, ada salah satu komunitas yang mana mereka menghidupkan musola, menghidupkan masjid, gedung-gedung rumah Allah. Paham? Ada kan salah satu komunitasnya itu, subuh sholat disolatkan, tetapi dia tinggalkan keluarganya, tidak dinafkahkan. Maka dia dakwah tersebut hukumnya haram, meninggalkan daripada keluarga anak ini dan tinggal buat nafkah. Dia cuma sibuk dakwah, paham? Itu belum makom cah itu. Bini gitu juga belum makom cah itu, paham? Makanya kalau contohnya seandainya mau ada nih ke masjid sini, sholat sini, itu jingok dulu keluarga kita jingok dulu kampung kita. Kalau kampung kita benar gali tidak masalah, kita loncat di kampungmu. Nah, kalau seandainya kampung kita ibaratnya masih ada sesuatu ibaratnya yang ibaratnya negatif, ya kita harus setidak-tidaknya harus apa? Berperan untuk menyelamatkan daripada kampung tersebut. Biar aja. Hanya kan selama muslim itu kan kesana kesini, tapi anak ini ditelantarkan. Itu adalah daripada rukun-rukun Islam. Sekarang kita membahas ada arkanul iman serta rukun-rukunnya iman. Rukun Islam telah kita bahas, yang pertama harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, iqamus shalah, menegakkan salat. 3, ita'ul zakat, membayar zakat. 4, shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Dan arkanul iman ada rukun-rukunnya iman, sintatun itu ada 6. Paham adik-adik? Rukun Islam itu ada 5. Kaget aman dia ditanya ada 2, tidak tahu. Rukun Islam ada 5, rukun iman itu ada 6. Oke, banyak terbalik. Kadang juga tidak tahu. Banyak mayoritas bulan jam sekarang. Rukun iman itu gak ada tahu. Ada berapa? Rukun iman itu adalah yang pertama ma'antu mina billah, hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pernah sadar ke bahwasanya kita harus beriman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu ada. Beriman apa yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu wal malaikati, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat-malaikat Allah itu al-malaika al-jamu malaki, jamak daripada malaki. Artinya ajsamun, malaikat ini ajsamun tercipta nuraniyatun, daripada cahaya. Malaikat itu tercipta daripada cahaya, mabra'atun minal quduratil jasmiyati, yang mana mereka terbebas daripada kotoran-kotoran jismiyah. Malaikat itu walaupun dia tidak mandi, tidak bau. Malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat itu tidak mempunyai alat kelamin laki-laki ataupun perempuan, apalagi nak kawin. Jadi malaikat itu tidak mempunyai alat kelamin. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya malaikat itu mempunyai alat kelamin, contoh malaikat itu laki-laki ya loh, maka dia termasuk orang-orang fasik. Dan barang siapa yang dia mengatakan malaikat itu perempuan, maka orang tersebut langsung dikatakan murtad. Malaikat itu tercipta daripada cahaya.
Dan jumlah malaikat tidak diketahui oleh seluruh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hanya wajib bagi kita umat Islam untuk mengenal malaikat hanya ada 10. Yang pertama, jadi malaikat ini ya diciptakan daripada cahaya. Cahaya pun ini mereka tidak mempunyai kotoran, tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, cahaya itu malah tidak punya hawa nafsu. Nah, kalau saatnya malaikat mempunyai hawa nafsu, ya, tak kalah mereka dari awal diciptakan itu ada salah satu soft ruku. Mereka ruku setiap saat sampai hari kiamat nanti. Saatnya mereka punya hawa nafsu, mereka ngomong, oh ya Allah, punya ruku terus sekali duduk aku. Paham? Bukan hawa nafsu. Tapi malaikat tidak diberikan Allah SWT hawa nafsu. Yang diberikan hawa nafsu itu adalah manusia. Contoh, ada pempek, ada godo-godo, pilihan lagi. Pempek kan? Nah itulah hawa nafsu. Malaikat tidak. Paham? Dan malaikat pun mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sami'na wa ata'na, kata mereka, kami mendengarkan dan kami patuhi apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dicatat bagi adik-adik. Malaikat itu mempunyai malaikat itu yang wajib diketahui itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Apa sih tugas malaikat Jibril alaihissalam? Mereka itu adalah alimul wahyi, menyampaikan wahyu. Dan malaikat Jibril ini adalah afdalul malaikat, paling afdalnya malaikat, sayyidul malaikat, dan pemimpin daripada malaikat. Dan malaikat Jibril riwayat mempunyai 600 sayap. Di kiri 300, di kanan 300. Dan satu sayap tersebut terbentang daripada masyriqi wal maghribi, dari timur ke barat. Itu satu sayap. Bagaimana seandainya 600 sayap tersebut? Bahkan ada riwayat mengatakan, kalau Allah SWT memerintahkan satu malaikat, yang mana malaikat ini ditugaskan oleh Allah SWT untuk melihat daripada hamba-hambanya yang selalu senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allah dilihat satu hamba yang membaca salawat kepada Rasulullah, ini malaikat pun melihat daripada langit, dan malaikat tersebut menyelam daripada lautan. Setelah menyelam daripada lautan, naik di atas langit dan mengipaskan itu sayapnya. Setiap kipasan sayap tersebut terciptalah satu malaikat yang mana selalu mengucapkan istighfar kepada orang yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak percikan kipas terasa? Berapa banyak malaikat? Itulah gunanya salawat. Kunci daripada semua apapun problem kita itu adalah salawat. Kok bisa balik? Lah, Nabi Adam alaihissalam pun ketika ingin menghina daripada Sayyidatuna Hawa, itu maharnya dengan salawat. Ketika itu Allah SWT memerintahkan Nabi Adam, menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dia mengatakan, ya Rabb, aku ini ingin ditemani oleh sosok yang mana bisa menemani. Dan Allah SWT mengizinkan menidurkan Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Adam tidur. Di surga itu tidak tidur, tidak ngantuk. Tetapi Allah mengizinkan untuk menidurkan Nabi Adam dan mengambil daripada tulang rusuk Nabi Adam, menciptakan Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuk ini bengkok. Paham? Jadi kalau nak meluruskannya harus pelan-pelan. Simpulannya, maksudnya apa? Kita mempunyai istri, ya. Itu kita bikin dengan pelan-pelan. Nah, dengan pelan-pelan, jangan dengan keras. Kalau keras, tulang rusuk itu patah. Contohnya, udah kalau sholat lah, masuk tangan kering, enggak lah dia. Contoh China maksudnya. Bet, nah sholat belum lah, sholat lah deh, nah ini nah, duit nah, 100 ribu sholat lah, nah galak dia. Kan ibu-ibu itu ibu yang ngajak ngere tadi. Coba kau nih sholat tidak, sholat lah, tangan ke mana galak dia, dengan lama lembut.
harus dengan kasih sayang, harus sama begini itu. Nah, ketika Allah ciptakan Sayyidatuna Hawa ingin memegang Nabi Adam salam kepada Sayyidatuna Hawa, Allah mengatakan jangan engkau pegang. Kenapa? Karena engkau belum halal. Ya Rabb, bagaimana aku bisa menghalalkan Sayyidatuna Hawa kata Nabi Adam alaihissalam? Apa mahalnya? Allah berfirman untuk engkau membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali. 100 kali. Sholawat apa ya Rasulullah? Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membaca sholawat Muhammad. Tak kala Nabi Adam alaihissalam ingin meminang Sayyidatuna Hawa dengan 100 kali sholawat tadi, ya, dengan senapas dikasih Allah senapas adalah sholawat 100 kali sampai 50. Nabi Adam, ya Allah, tidak tahan anak tidak tahan anak ya Allah. Kalau 100 kali langsung senapas tidak tahan. Akhirnya dibaca 2 kali. Pokoknya diperbolehkan ketika akad nikah dibayar mut'ah. Ini sebabnya boleh. Tapi alat cemikiannya ya dah. Anak orang yang mutang dulu. Ya kan itu sebabnya. Itu adalah salah satu asbab diperbolehkan hutang. Ketika itu saya nikahkan fulana binti fulan dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin dibayar hutang. Nah, mana kira-kira tamu tuh makan aja, ini lagi hutang dulu makan. Jadi sedikit ngerti ini itu sebabnya nih. Bang, itu Nabi Adam ingin meminang Sayyidatuna Hawa dengan baca sholawat. Makanya kita harus banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Apapun itu problem, apapun itu masalahnya, kuncinya adalah sholawat. Kenapa? Karena yang kita baca ini untuk menjunjung tinggi hadirin bahwa kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih, yang dekat sama wali kota, dia lagi urusan gampang. Gampang nggak kalau dekat sama wali kota? Gampang, urusan apapun itu. Pak, kami ini jalan kami ini banyak yang hancur Pak. Saya bilang, oh ya jalan itu di mana sini sudah langsung besok contoh. Gampang nggak? Kalau dekat sama wali kota, apalagi dekat sama wali Allah, sama wali-walinya Allah. Kita dekat sama wali-walinya Allah, lebih dekat lagi sama Allah. Bukan lagi wali kota, ini Tuhan wali kota. Tidak, wali Allah. Apalagi kasihnya Allah yaitu Rasulullah SAW. Minta hajat-hajat kita dengan barokah membaca sholawat. Tidak percaya itu bola. Yang masih jomblo baca banyak baca sholawat, buka Allah. Pak, sudah buka Allah ya, banyak baca sholawat. Paling mana sudah 10.000 saya, tapi belum dapat. Jimat dulu, mungkin kau tuh pelit. Enggak, itu kan. Mana nih biar rezeki anak lancar, mas sudah banyak baca sholawat malam, hampir 10.000 sekali tadi mas nih rezeki anaknya jiwa dulu, mungkin kau temenin dalam sholawat. Barang kemampuan secara logika, kalau kita nak mancing iwak besar, kira-kira apa yang kita korban? Iwak kecil kan? Kita nak mancing iwak, apa yang kita korban? Pempek, kadang-kadang roti, cacing, itu kan harus kita korban kena mancing ya, buat mendapatkan iwak tadi. Kalau seandainya cuma kain boleh, kamu cemburu juga. Dapat tak kira-kira? Baca itu juga nak ada rezeki lancar, biar dapat jodoh, tapi tidak galak keluar modal, ganti mati deh. Ya, rezeki namanya, harta namanya, Pak. Nak kayo, tapi tidak galak sedekah, itu cuma mancing tadi tidak ada umpan, cuma umpan kayu deh, mana galak ya, walau bolong. Kain deh, kasih makanan mana galak. Ya itu juga, itu secara logika. Kalau kita pengen rezeki kita lancar, banyak kita sodako. Kami memasukkan 10.000 mana? Sodako 1.000 rupiah. Oleh 1.000 rupiah. Ibaratnya hitung mana lah. Kok Surya sih kok lagi 1.500 kita tahan, kita beli masa sodako 1.000 tidak bisa. Gitu kan? Itu. Nah, yang pertama malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril itu? Menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Beliau ini adalah yang tugasnya menurunkan hujan. Nah, menurunkan hujan. Yang ketiga malaikat Israfil. Beliau adalah yang meniup sangkakala
yang mana dia meniup trompet. Tanyalah sama siapapun ulama, jangan kamu tanya sama Yakub La'natul Alim, Menteri Agama baru nih. Jangan kamu tanya sama dia, tanya sama ulama-ulama yang dekat sini. Ustaz, boleh gak kemana tahu kami niup trompet? Haram hukumnya. Kenapa? Kenapa haram? Karena itu adalah trompet pertanda bahwasanya akan tiba hari kiamat. Dan juga yang kedua, Nabi melarang keras untuk daripada umat Islam meniup trompet. Bahwasanya meniup trompet itu mutasabu bil Yahudi, dengan orang-orang yang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW diwajibkan untuk sholat 5 waktu, ini Nabi bermusyawarah kepada sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana caranya? Ada salah satu yang mengatakan, ya Nabi, bagaimana caranya kami mengetahui bahwasanya masuknya waktu sholat di dalam waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh? Nabi mengatakan kepada sahabat, "Mara'ayukum, apa pendapat kalian wahai sahabat-sahabat? Apakah kalian mempunyai usul?" Salah satu sahabat, "Ya Nabi, bagaimana seandainya masuknya waktu sholat kita membakar ataupun kita menghidupkan api?" Nabi mengatakan, "Tidak, itu adalah ajaran-ajaran Majusi yang menyembah api." Salah satu mengatakan, "Ya Nabi, bagaimana kalau seandainya kita nyalakan lonceng ataupun trompet?" Nabi mengatakan, "Tidak, itu adalah kaum Nasrani." Nabi mengatakan, "Man tasaba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Budak-budak muda yang sekarang pen sama K-pop masuk kaki kamu sama K-pop. Bila K-pop itu masuk surga bukan? Gila-gila deh. Gila-gila. Nah, ini trompet itu berarti apa? Menyerupai, menyamai daripada orang-orang ya Yahudi, Nabi. Pokoknya hati-hati nah, dia melanjutkan ini kan tahun baru. Jangan sampai kita ini kaum muslimin muslimat, terlebih khusus pemuda-pemudi yang sekarang menghidupkan daripada tahun barunya Allah Nasara al-Umiyah Yahudi. Tahun baru itu ada dewek. Pokoknya itu kan hijriah. Jangan pakai bakar-bakar jagung orang. Alasan-alasan berapa banyak kakek perawat pecah lagi ini mana ada kamu? Bang, sudah akhir zaman ini. Makanya harus diperhatikan. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Beliau itu adalah sosok yang pencabutnya nyawa. Malaikat Israel ini adalah pencabut nyawa. Berarti malaikat Israel ini banyaknya bisa pencabut nyawa ini. Dan juga malaikat Israel ini mempunyai daripada pasukan-pasukan. Dan malaikat Israel pun tidak semena-mena hanya bertengok ini. Ayo ini caknya ini cabut tidak. Malaikat Israel pun melihat apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab berkatakan tak kala itu malaikat Israel ada satu pohon yang mana pohon tersebut apabila gugur daunnya tersebut, nah ada namanya Fulana binti Fulan ataupun Fulan bin Fulan, meninggalnya di sini jam sekian. Nah ini dijual oleh langsung dicabut. Kalau nak semena-mena yang dalam malaikat Israel nyabut alam minum, wong-wong dari situ dicabut. Paham? Mesek dia ya, itu kan mesek dia. Nah, malaikat kamu oke, tunggulah. Dan nyambut nyawa ini bukan main, ya Tuhan. Sakitnya bukan main. Ketika Sayyidina Muhammad SAW beliau ini dicabut oleh malaikat Israel nyawanya untuk ditemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala itu di rumah daripada Sayyidatuna Aisyah, anak daripada Rasulullah SAW, masuk di dalam waktu jam sekitar jam 10 ataupun waktu duha. Ketika itu malaikat Israel datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah, mengetuk pintu bahwasanya apakah ada Rasulullah SAW, dan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Engkau siapa menanyakan daripada ayah kami?" Dan Sayyidatuna Aisyah pun melaporkan bahwasanya ada tak kami.
Nabi mengatakan suruh dia masuk ya Aisyah, bahwasanya dia adalah malaikat Israil yang ingin mencabut nyawa. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW sebelum nyawa dicabut oleh malaikat Israil? Nabi menangis. Di sini untuk renungan bagi kita. Apa yang Nabi ingat? Bukan Nabi takut mati, bukan. Bukan Nabi takut ditinggal oleh sahabatnya, bukan. Bukan Nabi takut untuk Nabi meninggalkan harta bendanya, tidak. Tetapi Nabi memikirkan dan bertanya kepada malaikat Israil, nah, kalau aku dicabut oleh engkau untuk menghadap Allah SWT, siapakah yang akan memberikan kasih sayang kepada umat Nabi? Ini adalah renungan untuk diri kita. Sampai caitunya Rasulullah SAW untuk diri kita. Saking sayangnya Rasulullah SAW ketika ingin meninggal, ingin mati pun, ingin berpindah alam ke Nabi, mengingat umatnya, tidak mengingat anaknya, tidak mengingat istrinya, tidak mengingat sahabatnya, tapi beliau menginginkan dan mengingat daripada umatnya. Akhirnya mereka Israel mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, bahwasanya tenang saja, seluruh umatmu akan ditanggung oleh Allah SWT kasih sayangnya. Baru Rasulullah SAW lega. Dan akhirnya Rasulullah SAW dicabut perlahan demi perlahan, pelan demi pelan. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Ya malaikat Israil, apakah ini dikatakan sebelum maut? Kata malaikat Israil, tidak tahu aku yang Nabi, tidak tahu aku ya Habibullah, apa yang kau rasakan bahwa aku akan ditugaskan untuk mencabut. Wallahi, kata Rasulullah SAW, ya malaikat Israil, aku minta kepada Allah SWT, berikan setengah daripada sakit setelah umatku, itu timpakanlah kepada diriku. Setengahnya sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Nabi sama satu umat kita. Sampai kaki itu menemukan ajal itu sudah ditanggung oleh Nabi setengah. Dan Nabi mengatakan lebih sakit daripada ditusuk 70 pedang yang tajam di dalam tubuh kita. Bayangkan ya, cucu aku dia sakit, cucu jarum sakit lah. Nah ini pedang yang tajam 70 ekor dicucuk secara bersama dengan pelan-pelan, jangan makin sakit. Itu adalah perjuangan Rasulullah SAW untuk diri kita. Hanya salah satu kita terima kasih sama Nabi itu adalah banyaknya baca sholawat. Yang kelima yaitu Munkar wa Nakir. Yang 56 itu Munkar Nakir yang menanyakan di dalam kubur, man rabbuka. Malaikat Munkar Nakir ini menanyakan, kenapa sih namanya Munkar Nakir? Akhirnya munkar, ingkar. Malaikat Munkar Nakir ini tergantung amal gitu. Kalau amal kita baik, raih Munkar Nakir itu baik. Tapi kalau amal kita jelek, malah delek. Paling sejelek-jeleknya Nah itulah salah satu daripada wajah Munkar Nakir, saking takut nyumbung tadi. Itu malaikat Munkar Nakir menembus kenapa sakit? Itu langsung keluar api. Bayangkan. Dan bola motor itu sampai di kantor pecah, dia bekas minyak. Nah besarnya juga cuma merah, akan besar, akan marah Munkar Nakir. Belum ibaratnya cuma bentuk, baru kena sentil ya, kita nengok kalau, badan-badan, kau inilah kadang-kadang nyiksa ulama, ada yang menzalimi rakyat, ngomong becek-becek dan ngolah teman, tak malaikat langsung sentilnya deh, katanya bilang tas kau langsung nengok, kalau ini. Itu harus menjadi Munkar Nakir. Yang ke-8 Tauqif wa Atid, yang mana mereka ini mencatat amal buruk dan amal baik. Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Yang ke-10 malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Ini menjaga tidak masuk malaikat Malik ini, sangat panas neraka. Dan hati-hati, kadang banyak juga maaf ngomong ini daripada ustaz ini ngomong bahwasanya ketika Nabi SAW Nabi masuk ke dalam neraka, melihat apa daripada siksaan api neraka, tidak. Sekali lagi Nabi tidak pernah masuk ke dalam api neraka. Paham? Catat baik-baik ini, Nabi tidak pernah ketika Nabi SAW Nabi tidak pernah masuk ke dalam api neraka. Seandainya Nabi masuk ke dalam api neraka, maka api tersebut padam seketika. Nabi hanya melihat daripada kejauhan. Cek kita perumpamaan. Itu pintu neraka. Nabi nyengok dari sini. Apa yang telah
dilakukan daripada orang-orang yang bermaksud kepada Allah. Bukan Nabi itu masuk, tidak. Nah, itu. Contoh mau ada ibaratnya uang, ini ibaratnya danau itu banyak buaya ya. Apakah dia nak masuk ke dalam danau itu? Tidak kan? Dia mengikut dari jauh. Oh, buaya ini makan ini, makan itu aja. Paham? Ingat catat baik-baik itu Nabi tidak pernah masuk ke dalam neraka. Cuma menjengok dari jauh. Sampai di sini ada yang ditanya. Sudah dicatat kalau ada. Yang pertama Jibril, kedua malaikat Mikail, ketiga malaikat Israfil, keempat malaikat Israil, kelima malaikat Munkar, enam malaikat Nakir, ketujuh malaikat Khatib, delapan malaikat Atid, kesembilan malaikat Ridwan, kesepuluh malaikat Malik. Sampai sini ada yang tanya tak? Tanya tak? Ya. Meninggal 1 bulan atau 2 hari atau 3 hari menjelang lebaran apakah masih diwajibkan? Nah, yang ketiga malaikat maut atau malaikat pencatat itu kira-kira tidak diganti apa? Kira-kira resapel atau misalnya malaikat itu ini apa istilahnya mungkin yang catatan-catatannya itu apa tidak dia apa kalau mana ya tidak sampai hilang. Oh, bisa dihapus tidak? Ya. Yang pertama tadi alhamdulillah ini pertanyaan yang memang paling banyak yang tidak tahu. Bahwasanya Bapak tadi nanya apakah wajib apa batas berapakah orang yang wajib zakat fitrah? Diwajibkan zakat fitrah itu adalah batas ketika dia lahir. Contoh, dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia mendapatkan bulan Syawal. Oke. Sehari sebelum Ramadan ada bayi lahir. Terus masuk kan bulan Ramadan besoknya, maka bayi tersebut wajib untuk dikeluarkan zakat. Pertama. Yang kedua, Bapak tadi nanya bahwasanya contohnya ada 2 hari sebelum hari raya ada meninggal. Apakah dia wajib bayar zakat? Ini ulama berpendapat ada 2. Yang mengatakan yang pertama tidak wajib bayar zakat karena dia tidak menemui Syawal. Bulan Syawal dia mendapatkan bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan bulan Syawal, maka tidak diwajibkan untuk dia membayar zakat.